Perang Iran dengan Amerika Serikat dan Israel memaksa berbagai negara mencari pasokan energi alternatif selain dari Selat Hormuz. Langkah ini kian mendesak kala gencatan senjata semakin rapuh usai Iran dan Israel gagal capai kesepakatan saat negosiasi di Pakistan Sabtu lalu. Lawatan Presiden Prabowo Subianto ke Moskwa bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin jadi salah satu langkah Indonesia mencari alternatif impor minyak selain dari Timur Tengah. Senin lalu, Presiden Prabowo bertemu Presiden Putin di Istana Kremlin, Moskwa. Prabowo ingin berkonsultasi terkait perkembangan pesat situasi geopolitik global, sekaligus peluang mempererat kerjasama bidang energi. Bahwa Rusia telah berperan sangat positif dalam menghadapi kondisi geopolitik yang penuh ketidakpastian ini. Karena itu kami merasa sangat perlu untuk konsultasi bagaimana kita hadapi situasi ke depan, dan terutama kalau bisa kita terus mempererat kerjasama terutama di bidang ekonomi dan energi. Ini ketiga kalinya Prabowo berkunjung ke Rusia bertemu Putin sejak dilantik sebagai presiden pada Oktober 2024. Putin menyambut baik kunjungan Prabowo. Ia menilai kedatangan Prabowo ke Rusia kali ini jadi langkah penting untuk peningkatan kerjasama bilateral di tengah kondisi terkini dunia. Благодарю вас, уважаемый господин президент. Мне кажется, что ваш визит очень востребован и в сфере событий, которые в мире происходят, и с точки зрения укрепления и интенсификации наших двухсторонних связей. Еще раз спасибо большое за то, что вы сегодня здесь, в Москве. Ketua Komisi 12 Dewan Perwakilan Rakyat DPR dari fraksi Golkar, Bambang Patijaya, mengapresiasi langkah Prabowo bertemu Putin kali ini sebagai terobosan untuk menjajaki potensi kerjasama pasokan minyak dan LPG dari Rusia. Sejak 2022, Amerika Serikat menerapkan sanksi bagi perusahaan dari suatu negara yang mengimpor minyak dari Rusia sebagai sikap invasi Rusia ke Ukraina. Oleh karenanya, pendekatan di level pemerintah antara Rusia dan Indonesia diharapkan jadi jalan keluar. Selama ini minyak, crude, BBM ataupun LPG gas dari Rusia itu di-ban oleh Amerika Serikat. Sehingga banyak sekali perusahaan-perusahaan internasional itu takut berurusan dengan perusahaan-perusahaan dari Rusia. Nah, demikian juga Pertamina. Nah, kita tahu kalau Pertamina misalkan ketahuan nih Amerika membelanjakan atau beli atau mendapat pengadaan crude ataupun gas yang bersumberkan dari Rusia, itu Pertamina terancam untuk dicairkan bond sanction dari Amerika, sehingga ini cukup memberatkan. Sehingga terobosannya apa di saat ini adalah coba pendekatannya bukan lagi B2B, tetapi G2G. Maka keberangkatan Presiden beserta rombongan ke Rusia pada saat ini adalah rangkaian dalam rangka bagaimana untuk menjajaki G2G tadi. Jadi memang ada gap yang harus ditutupi untuk memenuhi kilang kita. Ya kira-kira sekitar 600 lah kurang lebih, 600 ribu barel per hari. Nah kemudian sisanya berarti kita perlu produk. Setelah perang dengan Iran semakin berdampak pada harga minyak global, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mulai melonggarkan sanksi terhadap pihak yang mengimpor minyak dari Rusia pada Maret lalu. Pengamat hubungan internasional sekaligus peneliti Asia Middle East Center, Pizarro Gozali, menilai kelonggaran sanksi ini bersifat sementara. Ia menilai Prabowo perlu tegas menyikapi Trump jika mempertanyakan langkah Indonesia menjajaki impor ke Rusia. Sejak dulu memang ingin membeli minyak dari Rusia, karena Rusia sudah menawarkan, Mbak Maido, kepada kita. Tetapi hambatan kita itu kita ketika kita membeli minyak dari Rusia, pertama sistem transaksi dari perbankan Amerika Serikat pasti akan memblokir. Tidak mudah kita kemudian untuk membeli minyak dari Rusia. Yang kedua ialah ancaman sanksi dari Donald Trump seperti itu. Ini kan kemudian hanya dilonggarkan sementara aja nih, Mbak Maido ya. Amerika Serikat melonggarkan sanksi kepada Rusia agar bisa menstabilkan harga minyak dunia gitu. Tapi ini terbatas waktunya dan ini harus dimanfaatkan oleh pemerintahan Pak Prabowo sekarang, dan juga Indonesia harus berani juga berkata kepada Donald Trump, ini terjadi karena Anda yang memulai perang. Kami tidak ada pilihan untuk melakukan diversifikasi impor kepada Rusia.
DPR menyatakan pemerintah sudah berupaya mendiversifikasikan impor minyak agar tak sebagian besar bergantung dari Selat Hormuz yang terdampak perang Iran dan AS. Sejak perang di Selat Hormuz itu berlangsung, H+4 tuh kita sudah memitigasi, sudah mendiversifikasi sumber pasokan. Jadi saya juga sudah cek tadi kepada Pak Dirjen Migas, beliau fix bahwa per hari ini sejak dari awal perang itu berlangsung, kita sudah memindahkan. Jadi kemarin itu kan ada beberapa kargo yang memang bersumberkan dari Selat Hormuz, kita sudah alihkan semua. Gas sudah kita alihkan, LPG ya, kemudian juga sumber-sumber crude juga sudah kita alihkan, tidak lagi dari sana. Sementara itu, situasi di Selat Hormuz kian tak pasti usai Presiden AS Donald Trump mulai memblokade jalur itu agar Iran juga tak bisa menjual dan mendistribusi minyak. Trump mengklaim negara-negara yang selama ini bergantung pada pasokan minyak melalui Selat Hormuz bisa beralih ke Amerika. Trump pun mengklaim AS punya cadangan lebih banyak daripada gabungan minyak Arab Saudi dan Rusia. But there are many boats heading toward our country to fill up with oil and then go and take it. So they're not going to go through the Hormuz Strait. And ultimately that'll be corrected. But in the meantime, they're using us. We have more oil because of drill baby drill. We have more oil than Russia and Saudi Arabia put together. Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sempat mengungkap Indonesia mulai mendatangkan minyak mentah dari Amerika Serikat. Peneliti Asia Middle East Center Pizarro Ghazali menilai upaya Indonesia membuka kerjasama impor minyak dari Rusia jadi langkah Indonesia tetap menjalankan politik bebas aktif. Terutama karena Indonesia adalah salah satu anggota BRICS yang terdiri dari Brazil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Indonesia pun harus jeli memanfaatkan langkah kerjasama ini juga sebagai upaya mendorong perang AS dan Iran berakhir. Kita memang harus melakukan politik bebas aktif. Kita tahu kita sudah masuk BOP, jangan lupa kita juga punya hubungan dengan BRICS ya. Ini yang seharusnya memang dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia agar kemudian kita tidak hanya didikte oleh Barat, tidak didikte oleh Amerika Serikat. Karena kita melihat sekarang Donald Trump bahkan melakukan manuver baru. Dia akan melakukan blokade terhadap Selat Hormuz. Dan tentu ini harus dimanfaatkan oleh Indonesia secara jeli dan bila perlu ini sebenarnya tidak hanya pembahasan teknis mengenai minyak, ini juga mendorong kemudian bagaimana negara-negara besar seperti Rusia, Tiongkok, dan kemudian Amerika Serikat memastikan deeskalasi dan gencatan senjata itu benar-benar terjadi di wilayah Iran. Sementara itu, Direktur Program Indef Asia Rahbini menilai agenda diplomasi Prabowo ke Rusia menjadi langkah realistis di tengah konflik AS dan Iran. Pemerintah tetap perlu mempertimbangkan biaya dan waktu pengiriman minyak serta berhati-hati mengambil kebijakan agar tak mengganggu stok minyak dalam negeri. Secara bersamaan, ini jadi pekerjaan rumah pemerintah untuk semakin menggenjot upaya beralih dari ketergantungan terhadap energi fosil. Saya rasa segala upaya juga tetap perlu dilakukan, termasuk tadi mencari diversifikasi selain ke Rusia. Ya semoga nanti juga ada hasilnya dari negosiasi yang diusahakan pada kunjungan ini gitu ya. Tapi juga sambil juga mencari bagaimana supaya mungkin ada PR-PR lagi yang lain, misalnya bagaimana supaya kapal dari Pertamina juga bisa lolos. Itu kan juga perlu negosiasi juga ya, masih terus dilanjutkan. Lalu juga bagaimana misalnya transisi ya, kita juga kan juga ada banyak usaha yang bisa diupayakan selain juga pasokan tadi juga penuhi, tapi juga misalnya transisi ke upaya listrik ya, kendaraan non fossil fuels gitu. Itu juga perlu di jalan berbarengan. Ujung perang antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel masih penuh ketidakpastian. Indonesia perlu memastikan sejumlah alternatif tersedia mengantisipasi berbagai kemungkinan untuk menghindari risiko krisis energi di masa depan. Tim Liputan, Kompas TV.